Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu yang luar biasa. Kami rasakan hari lepas hari. Tuhan memberikan nafas kehidupan, anugerah dan berkat. Terima kasih ya Bapa, kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tolong urapi kami, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma terambil dari Mazmur 23 ayat 4. Demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Melalui bacaan firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di Timur Tengah, tepatnya di zaman Daud bertindak sebagai gembala atau yang menggembalakan domba dari keluarganya, ada banyak kesulitan-kesulitan yang dialami, dihadapi. Gada dan tongkat merupakan alat mutlak yang harus dibawa oleh seorang gembala di zaman itu. Kenapa? Karena gada dan tongkat memiliki fungsi yang luar biasa. Gada dia relatif pendek dibandingkan dengan tongkat. Itu berguna atau biasa dimanfaatkan oleh seorang gembala untuk berjaga-jaga sebagai senjata untuk melawan binatang-binatang buas lainnya yang hendak mencoba melukai atau memangsa si domba. Kalau ada singa dan lain sebagainya, maka tongkat itu sangat membantu atau sebagai senjata untuk menaklukkan terkaman seekor singa atau binatang lainnya. Sedangkan tongkat berfungsi untuk memandu setiap domba untuk dibawa ke padang penggembalaan. Dan sekaligus biasanya seorang gembala ketika menunggu domba-domba makan rumput-rumput, maka seorang gembala itu dia menancapkan tongkatnya di satu tempat, di satu titik. Biasanya padang penggembalaan ada yang datar, bahkan lebih banyaknya lereng gunung. Dan domba itu saking asiknya menikmati rumput yang hijau, terkadang mereka tersesat atau terlalu jauh dari titik awal di mana sang gembala melepas mereka. Sehingga si gembala supaya ternak, supaya domba-domba itu tidak tersesat atau tidak jauh, maka tongkatnya itu ditancapkan di salah satu tempat. Sehingga tongkat ini dapat terlihat oleh domba. Dan ketika domba sedang asik menikmati padang rumput, maka dia sesekali melirik kepada tongkat. Sehingga kalaupun jauh ataupun tersesat, mereka merasa terhibur, tenang dia karena dia masih bisa melihat tongkat yang telah tertancapkan tadi. Itulah kenapa dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika domba terlalu jauh pergi mencari rumput atau saking asiknya menikmati rumput yang lembut, yang hijau itu, dia merasa aman. Ketika masih bisa melihat tongkat, dia merasa tenang ketika masih melihat tongkat. Apa yang dapat kita maknai dari firman Tuhan ini? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mungkin di zaman sekarang dalam konteks kita gereja, sebagai pengganti tongkat di zamannya Daud, menurut saya seperti lambang atau papan nama gereja. Contoh, di depan gereja kita ini
ada di sana papan tentang oh ini GKPO, Gereja Kristen Protestan Oikumene. Sehingga setiap kita yang melihat itu kita merasa senang, tersenyum, oh ini gereja. Minggu kemarin bersama dengan keluarga kami menikmati liburan perjalanan darat ke Bali. Dan kami mengunjungi salah satu desa di Bali yang 100% semuanya orang Kristen. Jadi satu desa semuanya orang Kristen di daerah Blimbing Sari. Di sana ada juga jemaat kita dari Komplek Angkasa yaitu Panyoman Sukre. Mereka ada di desa Blimbing Sari sana. Jadi satu desa itu semua orang Kristen. Dan setiap rumah-rumah dari warga ada tanda salibnya. Ada podium-podium ya, di depan rumah itu ada tanda salib. Dan yang lucunya di balai desa, podiumnya ini balai desa. Ya. Tapi di podiumnya itu atau di mimbar kalau ada orang yang menyampaikan ceramah atau menyampaikan sesuatu, di podiumnya itu terpasang salib. Melihat itu luar biasa, senang. Ya. Oh, kita menganggap apakah ini gereja, ternyata bukan, balai desa. Ya, ada tanda-tanda. Dan sama ketika melintas atau liburan ke daerah, dari kejauhan kita melihat, oh ini gereja, oh ini ada gereja, oh ini ada papan nama gerejanya. Jadi kita tahu ada kebanggaan tersendiri tentunya ketika kita melihat, oh ini di sini ada gereja. Karena ada papan nama itu. Sehingga kita merasa senang dan punya kebanggaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dirasakan oleh domba-domba. Dan Daud ketika dia merasa sendiri, ketika dia dalam ancaman bahaya, ketika dia merasa dalam lembah kekelaman, oleh karena dia dikejar-kejar oleh Saul. Bikin salah juga tidak, salahnya apa juga dia tidak tahu. Yang dia rasakan bahwa dia dikejar seperti buronan oleh bahkan raja yang diagung-agungkan dia. Sehingga dia merasa dalam ancaman, dia merasa dalam kekelaman, dalam lembah kekelaman. Dan dia berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan tentu dalam konteks kita kini, tiada lain, firman Tuhanlah yang menjadi kesejukan, ketenangan bagi kita. Tangan Tuhan, gada dan tongkatnya, firman-Nya lah yang senantiasa menguatkan dan menghibur kita ketika kita dalam persoalan dan pergumulan. Biarlah kita terus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada firman-Nya, kepada tangan Tuhan yang kuat itu, supaya kita tenang, terhibur dalam berbagai persoalan yang kita hadapi. Percayalah, gada dan tongkatnya akan senantiasa menuntun kita sehingga kita dapat menikmati sukacita, penghiburan dari Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjawab seluruh pergumulan hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengimani gada dan tongkat-Mu lah yang menghibur kami ketika kami dalam persoalan-persoalan. Ketika kami dalam kesedihan. Firman-Mu lah yang menguatkan dan menghibur kami sekaligus memberikan pengharapan. Dan biarlah kami terus mengarahkan hidup kami untuk merenungkan akan firman-Mu dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Segala pergumulan yang ada pada kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang membuka jalan, menyelesaikannya dalam hidup kami. Berkati setiap kami Bapa yang saat ini terus berjuang, berdoa, memohon anugerah belas kasih-Mu. Biarlah Engkau sungguh menganugerahkan kesehatan bagi kami. Tuhan menganugerahkan rezeki berkat, kecukupan bagi setiap kami. Dan bagi setiap kami yang merindukan pendamping hidup dan keturunan, Tuhan kiranya menganugerahkannya bagi kami jemaat-Mu.
segala pergumulan-pergumulan lainnya kami hanya bawa di hadirat Tuhan, seraya mengimani bahwa pada waktunya Tuhan akan melakukannya bagi kami, sehingga kami merasakan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dalam hidup kami. Ini doa syukur kami Bapa, berkati gereja kami menjadi tempat untuk kami terus menikmati segala anugerah dan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.